Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il fadlil karimil mannan. Mudha'ifil hasanat lidhawil birri wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan nadakhiruha liyaumi liqa'ir rahman. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar Unisma Bekasi, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita banyak terima karunia dan nikmat yang sangat besar darinya. Semoga kita menjadi orang-orang yang banyak mensyukurinya, agar kita merasakan nikmat itu dan kita bisa berbahagia dengannya. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa Allah tambah curahkan untuk panutan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarga dan para sahabatnya, dan juga untuk sekalian umatnya sampai akhir zaman nanti. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah ciri-ciri insan bertakwa. Ciri-ciri insan bertakwa. Kalau kita buka Al-Quranul Karim, di permulaan surat Al-Baqarah disebutkan di sana sejumlah kriteria orang bertakwa. Kemudian kita lanjutkan membaca ayat 177, dijelaskan pula tentang sifat-sifat orang bertakwa dan seperti apa amaliah dan sifat terjang mereka. Kemudian kita masuk surat Ali Imran. Kita baca ayat 133 sampai 136. Di sana juga disebutkan tentang ciri-ciri insan yang bertakwa. Dan kita akan baca ayat-ayat ini insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kamu sekalian. Bersegera ke mana? Ila maghfiratin, menuju ampunan. Ampunan siapa? Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian. Artinya, laksanakan amal-amal, kerjakan perbuatan-perbuatan, lakukan sebab-sebab yang dengan sebab-sebab itu Allah berikan ampunan. Bersegeralah menuju sebab-sebab ampunan dari Allah untuk mendapatkan ampunannya. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Antara ampunan Allah dan jannah atau surganya, di sana dibersamakan. Orang yang akan masuk ke dalam surga Allah adalah orang yang mendapatkan ampunannya. Maka bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapakah surga yang seluas itu? U'iddat, disediakan, disiapkan. Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk insan-insan yang bertakwa. Lalu seperti apa sifat-sifat mereka? Setiap orang bisa mengklaim, saya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, saya bertakwa kepada Allah, saya bertakwa bla bla dan seterusnya. Setiap orang bisa mengaku, setiap orang bisa mengklaim. Tapi seberapa kebenaran pengakuan itu? Kita lihat kriterianya. Disebutkan pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ciri-ciri orang bertakwa.
Alladzina, yaitu orang-orang. Yunfiquna, yang berinfak. Amwalahum, harta mereka. Alladzina yunfiquna fis sarra, orang-orang yang berinfak di waktu lapang. Wadh-dharra, dan di waktu sempit. Ketika Allah berikan kelapangan, ia berinfak dengan jumlah yang besar. Ketika Allah berikan kesempitan, ia tetap berinfak dengan yang ada. Tidak pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Termasuk ketika berinfak, ketika bersedekah. Jangan meremehkan sedekah yang kecil yang bisa kita lakukan. Sebab kalau orang bisa melakukan yang kecil, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Maka Rasulullah berpesan kepada wanita-wanita muslimah, ya nisa al-muslimah, wahai wanita-wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syah. Jangan sekali-kali seorang wanita yang bertetangga meremehkan pemberian untuk tetangganya, walaupun pemberian itu hanya berupa kikil kambing yang dagingnya sangat sedikit. Jangan remehkan kemudian tidak berbagi. Mungkin kita sore masak kolak, tidak seberapa, kita berbagi satu mangkok dengan tetangga kita. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Ini ciri yang pertama. Yaitu orang-orang yang berinfak dalam segala keadaan. Apakah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Karena kehidupan ini antara dua itu. Antara senang atau susah. Antara nikmat atau musibah. Antara lapang atau sempit. Antara kaya atau miskin. Artinya apa? Dalam segala keadaan. Mau berinfak jangan nunggu kaya. Siapa tahu ada seseorang yang sampai mati belum sempat mendapatkan kekayaan yang diharapkan. Sehingga sampai mati tidak pernah infak juga. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarah. Ada pemicu marah dari orang lain, dari luar diri kita. Ditahan. Kalau toh marah, tidak memperturutkan amarahnya. Dan ini orang kuat. Orang kuat bukan orang yang mengambil gelas dari atas meja dibantingnya. Orang yang kuat bukan orang yang membalik meja dengan segala isinya. Itu bukan orang kuat. Itu orang yang menjadi pecundang setan. Telah dipermainkan kepalanya oleh setan. Maka orang yang bertakwa, mereka wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Itulah orang kuat. Maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah." Orang yang kuat bukan orang yang jago membanting orang. Walakinna syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Ia adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika ia marah. Menahan marah dan tidak melampiaskan kemarahannya. Itu ciri ketakwaan. Sebab kalau orang memperturutkan amarahnya, pasti ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan disesali di kemudian hari. Olehnya, kalau kita sedang terpicu oleh suasana marah dan kita menahannya, janganlah membuat keputusan-keputusan besar saat kita sedang marah. Ciri yang ketiga, wal'afina 'anin nas. Wal'afina, dan orang-orang yang memaafkan 'anin nas, terhadap sesama manusia. Menjadi pemaaf. Memaafkan itu melapangkan jiwa. Memaafkan itu membersihkan hati. Memaafkan itu memuliakan diri sendiri sebelum memuliakan orang lain. Kalau kita pernah bersalah sama orang lain, dan pasti kita pernah melakukan kesalahan kepada orang, apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan adalah kita diberi maaf kalau kita minta maaf. Bahkan kita tidak minta maaf sudah dimaafkan, itu yang kita harapkan. Kepada orang lain,
Kita suka kalau orang lain memaafkan kita. Orang lain pun sama. Kalau ia melakukan kesalahan terhadap kita, ia pun senang kalau kita memberikan maaf. Maka perlakukanlah orang lain sebagaimana kita senang diperlakukan orang lain. Kita senang dimaafkan, maka maafkan orang. Wal'afina 'anin nas. Memaafkan orang tidak membuat kita hina. Justru sebaliknya. Dengan sikap memaafkan, derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan sebab hamba itu mau memaafkan, melainkan tambahan itu adalah berupa kemuliaan. Semakin kita memaafkan, semakin kita dimuliakan, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'afina 'anil nas. Dan kalau kita ingin dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandailah memaafkan orang. Karena kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang kita perbuat. Kita memaafkan orang, Allah maafkan kita. Kita bantu orang, Allah tolong kita. Kita memudahkan orang, Allah mudahkan urusan kita. Maka saat kita memaafkan orang, sebenarnya kita sedang menyayangi diri kita sendiri agar kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan orang tidak seberapa terhadap kita, tapi kesalahan kita terhadap Allah itu lebih besar. Diampunkan Allah kalau kita memaafkan saudara kita. Itu ciri insan bertakwa, menjadi pemaaf. Wal'afina, dan orang-orang yang memaafkan 'anin nas, terhadap sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Menyukai orang-orang yang berbuat baik. Mungkin orang berlaku yang kurang baik terhadap kita, bukan hanya kita maafkan, tapi di samping kita maafkan, kita berbuat baik kepadanya. Subhanallah, itu tingkatan ihsan. Dan tingkatan ihsan ada tingkatan yang mulia dalam kita beragama. Ihsan dalam beribadah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihatnya, begitu yakin. Ihsan kepada manusia, kepada sesama adalah kita berlaku baik kepada mereka. Tidak membalas keburukan dengan keburukan yang sama, melainkan membalas sikap orang yang membuat kita kurang berkenan dengan memberi maaf. Tidak berhenti di situ. Di samping memberi maaf, kita pun masih berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat ihsan, berbuat baik, sejatinya kalian telah berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Kita berbuat baik, benar orang mendapatkan manfaat dari kebaikan yang kita buat, tapi kita lebih besar manfaat yang kita ambil dari kebaikan yang kita buat sendiri. Wallahu yuhibbul muhsinin. Menahan marah, sebelumnya tadi berinfak, ya, itu termasuk apa? Termasuk perilaku ihsan. Alangkah indahnya pepatah hikmah dari seorang ulama mengatakan, kunu linnasi kasyajar yarmunahu bil hajar wa yarmihim bis samar. Indahnya. Jadilah kalian dalam bergaul dengan sesama manusia itu seperti pohon yang berbuah. Orang-orang melempari pohon yang berbuah itu dengan batu. Dilempar, dilempar, dilempar. Apa balasannya? Balasannya adalah melempar buah. Semakin banyak lemparan yang dinaikkan kepada pohon yang berbuah itu, maka semakin banyak buah yang diturunkannya. Membalas keburukan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang ahsan. Jadi kembali, ciri yang bertakwa adalah berinfak di masa lapang dan di masa sempit. Di waktu lapang dan sempit. Yang kedua, menahan marah. Yang ketiga, memaafkan sesama. Kemudian, pada ayat berikutnya disebutkan, ayat yang 135.
Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan buruk yang keji, melakukan perbuatan dosa yang keji. Kok dosa yang keji? Apa enggak semua dosa keji? Ya, semua dosa itu buruk. Tapi dosa itu juga bertingkat-tingkat. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada dosa yang sangat keburukannya, ada dosa yang buruk, tapi tidak sampai sangat seperti dosa yang kita sebutkan pertama. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan dosa, dosa yang keji, dosa yang besar. Au dzalamu anfusahum, atau mereka berlaku zalim terhadap diri mereka sendiri, maksudnya melakukan perbuatan maksiat. Jadi ada maksiat besar yang mereka lakukan, atau umumnya di bawah dari maksiat yang sangat keji itu, kalau mereka melakukan perbuatan dosa besar maupun kecil, apa yang mereka lakukan? Orang bertakwa itu dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka ingat kepada Allah. Tidak lama-lama di dalam perbuatan dosanya. Ia segera ingat kepada Allah. Ingat bahwa Allah telah menjulurkan banyak nikmat kepadanya. Malu kalau kita menjulurkan maksiat kepada Allah. Allah menjulurkan tali kecintaannya kepada kita dengan nikmat-nikmat yang dianugerahkannya. Pantaskah kita menjulurkan dan menaikkan tali kebencian kepada Allah dan kemurkaan kepadanya? Sama sekali tidak. Ada al-haya, malu terhadap Allah. Dzakarullaha, maka segera ingat kepada Allah. Nikmat Allah sangat besar. Allah mencintai kita dengan nikmat-nikmatnya. Pantaskah kita bergelimang dalam perbuatan maksiat? Berlumur dosa? Tidak pantas. Maka segera ingat. Dzakarullah. Di dalam ayat lain disebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru. Orang-orang yang bertakwa itu kalau terkena godaan syaitan, terjerumus melakukan perbuatan maksiat, langsung refleks dia ingat. Siapa yang pernah tersengat listrik? Begitu tersengat listrik, aduh saya tersengat listrik, dipegang terus apa begitu? Tidak. Secara refleks kemudian kita berusaha untuk melepaskan daripadanya. Itulah orang bertakwa. Dzakarullaha, maka mereka ingat kepada Allah. Setelah ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka mohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa yang bisa mengampunkan dosa-dosa selain Allah? Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kepada Allah kecuali Allah sendiri. Maka minta ampun kepada Allah karena huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah ahlut taqwa dan ahli memberikan al-maghfirah, memberikan ampunan. Allah adalah al-ghafur. Mohon ampun, berbaik sangka kepada Allah bahwa dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan apa yang mereka kerjakan, dosa yang mereka kerjakan itu tidak terus-menerus, melainkan cabut, meninggalkan, melepaskan. Bukan bertobat, astagfirullah, astagfirullah, mohon ampun ya Allah, tapi dosa enggak ditinggalin. Orang yang bertakwa, berbuat dosa, ia segera ingat kepada Allah, kemudian mohon ampun kepada Allah, dan cabut, melepaskan dosa itu. Walam yusirru ala ma fa'alu. Tidak terus-menerus pada dosa yang mereka kerjakan itu. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Orang yang berbuat dosa itu tidak tahu. Jahalah, bodoh. Walaupun dia ngerti ini dosa, tapi kalau orang melakukan perbuatan dosa, itu perilaku bodoh sebenarnya. Baik, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Dari ayat-ayat yang tadi kita baca, apa saja ciri-ciri insan bertakwa?
berinfak di masa lapang maupun sempit, menahan amarah, memaafkan sesama, berbuat ihsan, berbuat baik kepada sesama. Dan apabila berbuat dosa, segera ingat kepada Allah dan mohon ampun, istighfar. Kalau kita disuruh bertobat kepada Allah, jangan tersinggung. Suruh istighfar kepada Allah, jangan tersinggung. Kenapa? Allah memerintahkan orang-orang beriman tanpa kecuali semuanya, termasuk nabinya. Semua orang yang beriman dipanggil oleh Allah supaya bertaubat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah. Semuanya, wahai orang-orang beriman. Supaya apa? La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Agar kalian menang. Jadi al-falah, keberuntungan, kemenangan itu diretas dengan jalan taubat. Maka Rasulullah SAW dalam sehari taubat dan istighfar beliau lebih dari 70 kali. Riwayat lain mengatakan 100 kali. Artinya apa? Beliau senang bertaubat. Suka dalam zona taubat. Senang dalam suasana taubat. Mengapa? Karena zona taubat, suasana taubat itu suasana yang Allah cintai. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian ciri berikutnya adalah beristighfar, sudah, bertobat, sudah. Kemudian ciri berikutnya adalah tidak terus-menerus dalam perbuatan dosanya. Menghentikan dosanya itu. Kalau sekiranya ia terlengah kembali, terjatuh kembali dalam perbuatan dosa, segera pula dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang bertakwa. Itulah insan-insan bertakwa dengan ciri-cirinya. Alangkah indahnya hidup dalam nuansa itu. Dan kita ingin semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan bahkan ketika kita sedang berpuasa, ending yang kita ingin dapatkan dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Bahasa simpelnya pentakwa. Jadi surga Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, itulah kriterianya. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim. Mereka itu, balasan untuk mereka adalah ampunan dari Tuhan mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Dan surga-surga yang mengalir sungai-sungai dari bawahnya. Berapa lama di sana? Khalidina fiha. Kekal mereka di dalamnya. Tidak disuruh pindah. Dan juga tidak minta pindah. Karena tidak ada nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat surga. Innalakum antan'amu fala tab'asu abada. Kalian nikmat terus, tak pernah sial. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada. Kalian muda terus, tidak pernah tua. Wa innalakum antahyaw fala tamutu abada. Kalian hidup terus dan tidak mati untuk selamanya. Itulah nikmat surga. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Adakah balasan yang lebih baik daripada itu? Tidak ada. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Bagi orang-orang yang berbuat. Ya, subhanallah. Itulah beberapa ayat yang kita baca. Surat Ali Imran. Ayat 133 sampai ayat 136. Yang pada rentang ayat yang tadi kita baca, di sana disebutkan tentang ciri-ciri, sifat-sifat, kriteria-kriteria insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa terjaga dalam keimanan, istiqomah dalam ketaatan, dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan mahabbah kepada orang-orang yang bertakwa dan mahabbah menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga janji yang ada di dalam ayat, kita semoga termasuk orang. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Sampai di sini, sampai jumpa insya Allah pada kesempatan yang lain. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan menunaikan ibadah-ibadah lainnya kepada keluarga besar Unisma Bekasi dan segenap kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.